Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Ajeng Firial kali ini mau ngasih tutorial mengestimasi instrumental variabel eh, dengan menggunakan metode 2SLS pakai software eFuse. Oke, yang pertama kita create new file. Terus sebelumnya di sini aku punya data. Data ini FDI, GDP, terms of trade, kredit domestik, dan utang luar negeri, dan IHK. Nah, jadi eh, di sini instrumen variabelnya itu adalah IHK. Oke, di sini datanya itu dari tahun 1999 Januari sampai April 2004 dan aja kita copy. Lalu di bagian sini di if-use kita pilih unstructing. Salah, detail frekuensi. Terus di sininya pilih yang quarterly karena 4 bulanan kan. Nah, tadi itu dimulai dari Januari 1999 sampai April 2004. Oke. Lalu selanjutnya itu kita empty group series. Nah, scroll paling atas di bagian yang kosong ini kita list. Oke, udah kebaca semua. Oke, kita close. Nah, eh, untuk mengestimasi IV ini pakai SLS, pertama-tama kita harus modelkan dulu persamaannya. Nah, di sini tuh model persamaannya itu adalah FDI dengan GDP plus term of trade plus kredit domestik plus utang luar negeri plus errornya. Nah, ini model satu persamaannya di sini model persamaan dari data yang aku punya itu seperti ini. Oke, pertama kita ke estimate equation, lalu di sini eh, kita estimasi dulu model persamaan tadi menggunakan OLS atau regresi biasa dulu. Metodenya di sini masih LS. Jadi di sini tuh kita ketikkan plot FDI, C, GDP, POT, KD, ULN, ULN pangkat 2. Nah, si ULN pangkat 2 ini adalah mewakili R. Lalu kita langsung oke, klik oke. Ini hasilnya, di sini kita lihat dari nilai tes statistiknya. Kita lihat di tes statistik C, variabel C, itu pokoknya tes statistiknya itu harus lebih dari eh, lebih kalau tes statistiknya lebih dari 0,5 berarti itu ada korelasi, ada variabel lain di luar model yang berrelasi kuat terhadap model dan mempengaruhi model. Nah, di sini tuh tes statistiknya itu 3,45 dengan arah yang negatif gitu. Jadi hmm, yang mana ini tuh lebih dari 0,5 sehingga di persamaan ini, di mana persamaan ini tuh masih ada variabel yang belum masuk ke dalam model, padahal variabel itu berpengaruh gitu. Nah, selanjutnya itu eh, kalau kita pakai OLS, tetap kita estimasi pakai OLS, itu hasil estimasinya itu menjadi bias dan tidak konsisten sehingga kita harus pakai metode 2SLS dan menambahkan IV gitu. Kita harus menambahkan IV dan mm, estimasi dengan menggunakan metode 2SLS. Nah, tapi sebelum menggunakan 2SLS, kita harus estimasi dulu persamaan IV-nya atau reduce form-nya. Nah, di bagian station ini, kita masih pakai metode LS. Kita estimasi GDP
ketika GDP, C, P, KD, ULN, LN pangkat 2, dan IV-nya. Nah, di sini tuh aku duga IV-nya itu adalah IHK gitu. Jadi IHK ini merupakan IV dari GDP. Jadi dia tuh mempengaruhi GDP dan secara tidak langsung mempengaruhi si FDI gitu. Nah, kita langsung klik ya. Di sini terlihat hasilnya tes statistiknya itu lebih dari 4,54. Yang mana ini tuh lebih dari 0,5. Dan di sini juga IHK-nya itu tes statistik itu 4,1. Berarti dia itu berkorelasi kuat terhadap GDP. Nah, selanjutnya kita estimate lagi dengan mengubah metodenya. Jadi TSLS. Oke, di bagian equation kita tulis persamaan yang awal, log, FDI, C, GDP, dan di sini TOT, KD, ULN, ULN kuadrat, dan di sini IK-nya dihilangin. Nah, lalu di instrumen list ini kita tuh harus memasukkan semua variabel eksogen atau eh, yang tidak berkorelasi dengan error gitu. Jadi di sini variabel eksogen itu adalah TOT, KD, ULN, ULN kuadrat, dan IHK-nya. Oke, langsung kita oke. Nah, di sini bisa kita lihat tes statistik di C-nya itu 2,76. Probabilitasnya itu signifikan. Ke selanjutnya ada uji pasca dari metode ini, yaitu kita ke view, lalu ke IV diagnostik dan tes, kita uji endogenitasnya menggunakan regresor endogenity test. Nah, lalu di sini kita tuliskan variabel endogenusnya. Klik OK. Nah, dari sini kita lihat di probability-nya. Jadi, untuk uji endogenitas itu, kalau misalkan lebih dari 0,5, berarti dia tuh tidak bersifat endogen. Variabel tersebut itu tidak bersifat endogen. Sedangkan kalau kurang dari 0,5, berarti dia bersifat endogen. Nah, di sini, di difference in just statistiknya, itu probabilitasnya itu 0,73. Yang mana ini tuh lebih dari 0,5, sehingga eh, ini tidak bersifat endogen. Nah, selanjutnya ada uji pasca yang kedua, yaitu weak instrument diagnostik. Itu untuk melihat apakah variabel yang IV kita itu yang ditambahkan tadi itu kuat atau lemah gitu terhadap ketika dimasukkan ke dalam model. Nah, hasilnya ada bisa kita lihat di Craig-Donald Test, di Craig-Donald F statistik. Tuh, untuk weak instrument ini harus lebih dari 10 nilainya. Instrumen itu kalau misalnya dia lebih dari 10 berarti bersifat kuat, dan sebaliknya kalau kurang dari 10 berarti bersifat lemah. Nah, di sini di Craig Donald F testnya F statnya itu bernilai 16,8, di mana ini tuh lebih dari 10, dan uh, kita simpulkan dia itu bersifat kuat, sehingga IV itu bisa kita pakai di persamaan ini ke dalam model ini. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.